firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Sehingga kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Firman menjadi berkat Bapa, menolong kami Bapa. Sehingga Bapa, kami percaya Tuhan, kami yang lemah di Kau, dan kebenaran firman-Mu. Kami punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kami punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami. Kami menyampaikan sendirinya kali bahkan kali sekali Tuhan. Sehingga kebenaran-Mu yang terjadi Bapa. Ini syukur kami Bapa. Ini doa kami siap untuk masuk dalam kebenaran firman-Mu. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita sampai di minggu terakhir, ya. Kita sampai di minggu terakhir di bulan Desember ini, di tanggal yang ke-28. Sebentar lagi, 3 hari lagi Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri tahun ini. Tapi saya percaya, walaupun tahun 2025 nggak mudah, tetapi tangan Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Tangan Tuhan selalu ada bagi kita. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu memberkati kita. Bahkan Dia selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Kita dengar firman Tuhan hari ini dalam Injil Lukas pada pasal yang kedua, ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Injil Lukas pada pasal yang kedua, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Karena hanya beberapa ayat, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita membacanya secara bersama-sama. Ada di screen, atau juga Bapak Ibu bisa buka di handphone, atau juga di Alkitab manualnya. Injil Lukas pada pasal yang kedua, ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Ayat kita mulai dari ayat yang ke-10. 3, 2, 1, ya. Lalu, kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, sebagaimana yang ada di outline khotbah, di sini hari ini kita bicara mengenai satu judul firman Tuhan yang sangat luar biasa. Judul khotbah hari ini adalah kelahiran yang membawa tujuan. Bahwa kelahiran Yesus itu bukan hanya sebuah kelahiran biasa, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kelahiran Kristus itu membawa tujuan. Bukan hanya bagi orang percaya. Kelahiran Kristus bukan hanya bagi orang Yahudi. Kelahiran Kristus itu membawa tujuan bukan hanya bagi bangsa Yahudi, bukan hanya bagi orang percaya. Tetapi firman Tuhan di ayat yang ke-10 dikatakan kelahiran Yesus itu menjadi kesukaan besar untuk seluruh dunia. Berarti kalau kita melihat lebih jauh mengenai kelahiran Yesus, ya, di Lukas pada pasal yang kedua, pada ayat yang pertama dikatakan begini. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia, atau juga di seluruh kerajaan yang ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi. Jadi pada saat itu Bapak Ibu Saudaraku, Kaisar Agustus, ya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca sejarah, pada saat itu ada terjadi sebuah pergantian rezim. Ada pergantian secara politik di Romawi. Yang tadinya Romawi adalah sebuah republik Romawi. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah, kita ingat kembali sejarah di sekolah, itu ada seorang yang sangat terkenal yaitu Julius Caesar.
Dan kemudian setelah Julius Caesar meninggal, ya, ada pergantian dari republik menjadi sebuah kekaisaran, menjadi sebuah imperium yang luar biasa. Dan yang menjadi kaisar pada saat itu adalah Agustus. Agustus bukan nama asli, Bapak Ibu Saudara. Agustus ini adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seorang yang bernama Gaius Octavianus. Jadi itu nama asli dari Kaisar Agustus. Kaisar Agustus itu, Agustus artinya sebuah gelar yang berarti yang mulia atau yang agung. Biasanya para raja-raja zaman dahulu, Bapak Ibu Saudaraku, ketika mereka jadi raja, mereka punya gelar. Mereka punya gelar. Cek. Ya, jadi para raja-raja punya gelar yang begitu luar biasa, termasuk seorang Kaisar Agustus. Nah, Kaisar Agustus ini adalah merupakan anak angkat dari Julius Caesar. Jadi ketika terjadi pergantian dari republik menjadi kekaisaran yang begitu luar biasa, anak didik atau juga anak angkat dari seorang Julius Caesar menjadi kaisar. Dan Kaisar Agustus adalah kaisar yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dari kaisar yang ada di kekaisaran atau juga kekaisaran Romawi. Nah, pada saat itu, kira-kira pada tahun 8 sebelum Masehi, ya, pada tahun 8 sebelum Masehi, Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah untuk supaya orang didaftarkan di setiap daerah yang dikuasai oleh Romawi. Dan pada saat itu tujuan dari Kaisar Agustus apa? Tujuannya supaya dia mau menetapkan pajak bagi orang-orang yang ada di Kekaisaran Romawi. Dan karena dulu Bapak Ibu Saudara, karena Kaisar Agustus ibu kotanya di mana? Di Roma. Untuk sampai di daerah Timur Tengah butuh waktu. Karena dulu belum ada handphone Bapak Ibu Saudaraku, dulu belum ada email, dulu belum ada surat elektronik, dulu ketika orang mau mengirim sebuah kabar, itu pakai pasukan berkuda. Jadi ketika pada saat itu, berita itu baru sampai di Timur Tengah, baru sampai di Israel, kurang lebih tahun antara pergantian Masehi. Antara tahun 4 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Kalau tahun Masehi, Bapak Ibu Saudaraku, itu hitungnya mundur. Dari yang paling besar ke yang paling kecil. Dan pada saat didaftarkan itulah, Yusuf bersama tunangannya, mereka pergi mendaftarkan diri mereka. Kenapa Yusuf dan Maria harus ke Bethlehem, Bapak Ibu Saudara? Karena nenek moyang mereka berasal dari Bethlehem. Karena Yusuf berasal dari keturunan Daud yang punya kota di Bethlehem. Jadi supaya didaftarkan bersama dengan nenek moyangnya. Didaftarkan bersama dengan opa-omanya, didaftarkan karena disitulah ada catatan mengenai silsilah keluarga mereka. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena Yusuf pada saat itu merantau, keluarga mereka merantau ke daerah Nazaret, mereka merantau ke daerah Galilea, sehingga mereka harus kembali ke kampung asal mereka, ke kampung asalnya Yusuf, supaya apa? Supaya didaftarkan. Dalam momen inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus lahir. Dalam momen inilah Yesus lahir dengan tujuan apa? Menjadi kesukaan bagi seluruh dunia. Yesus lahir supaya menjadi penyelamat bagi seluruh dunia. Kemarin Bapak Ibu yang mengikuti ibadah Natal, saya katakan bahwa tujuan Kristus adalah raja dalam keluargaku. Ada 3 hal yang kita pelajari. Kalau Kristus sebagai raja, dia menjadi jaminan bagi kita semua. Amin. Dia menjadi jaminan bagi Bapak Ibu. Dia menjadi jaminan bagi saya. Dia menjadi jaminan bagi siapa yang percaya kepadanya. Pertama, jaminan keselamatan. Yang kedua, jaminan penyertaan. Yang ketiga, jaminan pemulihan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tujuan Kristus dilahirkan itu ada tujuan. Itu bukan hanya sekedar dilahirkan biasa, tetapi tujuannya, coba kita buka Yohanes pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Yohanes pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-16.
Ya, dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih Allah bagi seluruh dunia, sehingga dia mengaruniakan Yesus bagi kita, yang menjadi kesukaan besar bagi seluruh dunia, supaya apa? Supaya siapa yang respon kepada Yesus, siapa yang percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan dia punya kehidupan yang kekal. Saya percaya bahwa setiap orang Kristen, Bapak Ibu Saudaraku, mereka adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Setiap orang Kristen punya jaminan keselamatan dalam Kristus. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, tujuan kelahiran Yesus, ya, kelahiran Yesus yang membawa tujuan. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya, supaya kita semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Berarti kelahiran Yesus itu untuk menyelamatkan, bukan hanya untuk orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, tapi bagi siapapun yang percaya dalam hati mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan. Amin. Kita coba masuk di slide khotbah kita. Dikatakan begini, setiap kali Natal tiba, kita sering fokus pada perayaan, lampu, pohon, lagu, dan hadiah. Tapi Lukas pada pasal yang kedua ayat 10 dan 11 mengingatkan bahwa kelahiran Yesus membawa tujuan ilahi bagi kita. Dikatakan begini, para malaikat berkata, jangan takut, bukan hanya untuk menghibur, tetapi untuk menyatakan bahwa ada misi besar yang sedang dimulai di bumi. Kelahiran Yesus adalah titik awal perubahan besar. Dunia punya harapan dan hidup kita punya tujuan yang baru. Makanya seorang Billy Graham mengatakan begini, Natal bukan hanya sekadar tanggal di kalender. Natal adalah awal dari misi Tuhan bagi umat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, kelahiran Yesus itu membawa perubahan besar. Ada tujuan, ada harapan yang baru bagi kita semua. Amin. Mungkin sebelum kita menatap 2026, sudah berkecamuk di pikiran kita hari-hari ini. Ya, sudah mulai banyak ramalan, Bapak Ibu Saudaraku. Sudah mulai banyak prediksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehidupan orang percaya tidak ditentukan oleh ramalan manusia. Amin. Amin. Kalau enggak amin berarti ada yang percaya ramalan, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan orang percaya itu tidak ditentukan oleh prediksi manusia. Kehidupan orang percaya tidak ditentukan oleh apa yang manusia katakan. Kehidupan orang percaya bukan ditentukan apa yang kita lihat. Kehidupan orang percaya tidak ditentukan oleh kenyataan saat ini. Tapi kehidupan orang percaya itu ditentukan oleh iman. Amin. Iman berbicara mengenai sesuatu yang belum kita lihat, namun kita percaya. Iman berbicara mengenai sesuatu yang kita belum sampai, tapi kita sudah percaya. Kita hanya ada di hari ini, tapi Tuhan kita, dia sudah ada di hari esok dan seterusnya. Karena Tuhan pemilik masa depan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Makanya sebelum masuk 2026, apapun yang menjadi prediksi manusia, apapun yang menjadi ramalan manusia mengenai 2026, tetap kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Makanya kalau Bapak Ibu sudah terlanjur baca ramalan atau sudah mendengar, enggak apa-apa. Tapi enggak usah dicari-cari, Bapak Ibu Saudaraku. Enggak usah cari di ChatGPT, apa ramalan 2026. Enggak usah cari di AI, enggak usah cari di internet, apa ramalan 2026. Cari Tuhan, amin. Karena dia mempunyai kesukaan besar. Dia punya harapan baru bagi kita sebelum masuk tahun baru. Kita punya harapan baru di dalam Tuhan, bahwa dia selalu menyertai kita. Coba kita buka pada 2 Korintus pada pasal yang kelima, ayat yang ke-7. 2 Korintus pada pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Coba kita baca bersama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi apapun yang kita lihat,
Kenyataan apapun yang kita lihat, situasi apapun yang kita lihat hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, serahkan semuanya kepada Tuhan. Bawa semuanya kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan menguatkan kita, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita kadang melihat kenyataan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kadang membuat iman kita goyah. Tetapi justru kalau kenyataannya nggak sesuai dengan prediksi kita, kenyataannya nggak sesuai dengan harapan kita, justru disitulah iman kita timbul. Bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya itu tidak ditentukan oleh apa yang kita lihat, tidak ditentukan oleh apa yang kita rasakan, tapi ditentukan oleh iman kita. Makanya sebelum masuk 2026, mari kita punya harapan baru di dalam Tuhan. Bahwa kelahiran Tuhan bagi kita itu membawa harapan baru bagi kita. Membawa tujuan bagi kita untuk tetap kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Makanya 3 hari lagi Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri 2025. Tetapi jangan sampai sebelum masuk tahun baru, sedia iman sebelum masuk tahun baru. Amin. Sedia iman. Itu sebenarnya status saya nanti Bapak Ibu Saudara. Tapi sudah saya khotbahkan. Sedia iman sebelum masuk tahun 2026. Sedia iman sebelum masuk tahun baru. Kenapa? Karena tantangan gak mudah. Karena kita menghadapi situasi yang gak mudah. Kita gak tahu 2026. Tapi Tuhan kita tahu. Jadi mari tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, punya iman di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kelahiran yang membawa tujuan, itu ada beberapa hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kelahiran Yesus membuka panggilan baru bagi kita. Kelahiran Yesus membuka panggilan baru bagi hidup kita. Dalam Lukas pada pasal yang kedua, ayat yang ke-10, aku memberitakan kabar baik. Berita kelahiran Yesus bukan berita biasa. Itu adalah kabar baik yang mengubah arah hidup setiap orang yang menerimanya. Natal adalah deklarasi bahwa hidup kita tidak sia-sia. Yesus lahir supaya apa? Supaya hidup kita menemukan arah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tujuan Yesus lahir supaya kehidupan kita itu punya arah. Kehidupan kita itu punya tujuan. Makanya apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Mungkin kita mau melangkah masuk di tahun yang baru. Kita punya banyak tujuan. Kita punya banyak rencana. Kalau itu yang Tuhan taruh dalam hati kita, nggak usah ragu Bapak Ibu Saudaraku. Nggak usah, terus melangkah bersama Tuhan. Terus maju bersama Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita lakukan di tahun yang baru. Tuhan, karena tujuan kelahiran Yesus bagi kita, supaya yang membawa tujuan, bahwa kita akan menemukan arah di tahun 2026. Apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita? Ayo, kita maju di dalam Tuhan. Apa yang Bapak Ibu mau usahakan? Apa yang Bapak Ibu mau lakukan? Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Dalam pekerjaan, dalam bisnis kita, dalam studi, dalam apapun yang ingin kita lakukan. Kalau kita mau melangkah, Bapak Ibu Saudaraku, ingat, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberikan kita arah, makanya di tahun yang baru, sedia iman sebelum masuk tahun baru. Melangkah bersama dengan Tuhan. Berikutnya dikatakan begini, semua orang punya bagian dalam rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saya, ya, Bapak Ibu dan saya, semua kita punya bagian dalam rencana Tuhan. Bahkan sebelumnya dikatakan setiap orang percaya punya calling, bukan hanya pendeta, worship leader, atau pelayan gereja. Jadi dimanapun yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, lakukan semuanya sebagai sebuah calling dari Tuhan bagi kita. Lakukan semuanya sebagai sebuah panggilan dari Tuhan bagi kita. Lakukan semuanya. Kalau di gereja
kita melayani dengan luar biasa. Saya percaya dalam pekerjaan kita pun kita melakukannya dengan luar biasa. Karena kita lakukan semata-mata untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Dan hal yang kedua, ya, Natal mengingatkan kita untuk menghidupi misi Kristus di dunia. Natal mengingatkan kita untuk menghidupi misi Kristus di dunia. Lukas pada pasal yang kedua ayat yang ke-11 dikatakan, telah lahir bagimu juru selamat. Kelahiran Kristus adalah awal misi penyelamatan. Dan ketika kita menerima Dia, kita menerima mandat yang sama, menjadi pembawa kabar baik. Panggilan bukan hanya kerja di gereja, tapi hidup seperti Kristus dimanapun. Ya, dalam keluarga kita menjadi pembawa damai. Dalam keluarga kita menjadi pembawa damai. Dalam pekerjaan kita menjadi terang dan juga teladan integritas. Ya, di gereja kita melayani sesuai talenta kita. Di masyarakat kita membawa pengaruh untuk kota. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan di gereja, panggilan yang Tuhan berikan bagi kita, talenta yang Tuhan berikan bagi kita lakukan di gereja, dan kemudian kita menjadi dampak di luar gereja. Dikatakan begini, di masyarakat kita membawa pengaruh untuk kota. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan pribadi, kendaraan roda 4, ya, hari-hari ini saya pernah khotbah ini juga bahwa kita melihat banyak aturan lalu lintas. Tetapi terkadang kita menerobos aturan tersebut. Dan hari-hari ini saya melihat ada hal yang baru Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Bapak Ibu melewati jalan tol lingkar luar 1, Jor 1, kan Jor sudah 2 Bapak Ibu ya. Sekarang lagi dikerjakan yang ketiga. Itu saya pernah melihat dari sisi tol itu, dari luar tol itu ada TV yang besar Bapak Ibu Saudaraku. Jadi siapa yang overspeed di atas 100, itu dia muncul di TV. Dia muncul di TV bukan karena viral hal yang baik, tetapi karena melebihi batas kecepatan normal. Bapak Ibu Saudaraku, dari situ kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau membawa pengaruh untuk kota di mana kita ada, dimanapun kita mau taat lalu lintas, amin. Dimanapun kita mau tetap mengikuti aturan yang ada. Karena di gereja, ya, kita belajar untuk kita taat firman Tuhan. Di keluarga, kita taat firman Tuhan. Di pekerjaan kita taat firman Tuhan. Bahkan di masyarakat, Bapak Ibu Saudaraku, kita taat pada aturan yang ada di negara kita. Kalau aturan itu untuk kebaikan kita, mari kita taat bersama, amin. Jadi masuk 2026, ya, kita menjadi pribadi yang taat sama Tuhan, pribadi yang taat sama aturan yang negara kita berikan. Supaya apa tujuannya? Membawa damai sejahtera bagi kita, membawa kebaikan bagi setiap kita. Makanya di slide berikutnya dikatakan begini. Seorang Rick mengatakan, ya, kita diciptakan atau Anda diciptakan oleh Tuhan. Dan untuk Tuhan, dan sampai Anda memahami itu, hidup kita tidak akan pernah masuk akal. Ya, orang percaya yang hidup dengan iman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang percaya yang hidup oleh iman seperti 2 Korintus 5 tadi ayat yang ke-7, dia hidup bukan sesuai dengan apa yang dia lihat, dia hidup bukan sesuai dengan kenyataan yang ada, dia hidup sesuai dengan iman, itu kehidupannya dikatakan tidak akan pernah masuk akal. Kenapa? Karena apa yang gak kita pikirkan, justru itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Mungkin kita pernah membawa doa kita kepada Tuhan beberapa waktu lamanya dan kemudian kita lupa. Tetapi dengar baik, Tuhan gak pernah lupa dengan setiap pergumulan kita, amin. Tuhan gak pernah lupa dengan setiap doa-doa kita. Walaupun kita lupa. Dan ketika kita mengingatnya, pada saat apa? Pada saat Tuhan menjawab pergumulan kita. Justru disitulah kita percaya bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, itu kehidupan yang
nggak masuk akal. Artinya kehidupan yang bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Amin. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kita sedang membangun iman kita. Mungkin hari ini kita belajar untuk kita tetap punya pengharapan di setiap prediksi dunia yang gak baik ke depannya. Tetapi dengar baik bahwa kehidupan kita ditentukan oleh iman. Kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kehidupan yang gak masuk akal. Ada saja berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita, bagi yang taat kepadanya. Makanya Abraham, Bapak Ibu Saudaraku, kenapa dia diberkati? Karena dia menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Saya percaya ketika kita sebelum masuk 2026, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, mari kita menjadi orang yang taat pada firman Tuhan. Amin. Kita menjadi orang yang taat pada Tuhan sehingga Tuhan memberkati kita. Berkatnya ya mungkin kita sudah lupa akan pergumulan kita, tapi dengar baik, Tuhan nggak pernah lupa. Jadi mari tetap andalkan Tuhan. Slide berikutnya dikatakan begini. Yang ketiga tadi, tujuan ilahi membuat hidup kita punya arah dan makna. Tujuan ilahi membuat hidup kita punya arah dan makna. Yesus tidak datang supaya kita hidup dalam rutinitas kosong. Dia datang supaya hidup kita hidup dalam purpose atau kita hidup dalam tujuan. Ya, kita punya tujuan. Hidup dengan tujuan membawa kekuatan dalam musim apapun. Tantangan itu tidak mematahkan kita. Tantangan tidak mematahkan kita. Masalah tidak membuat kita mundur. Amin. Tantangan tidak mematahkan kita. Masalah tidak membuat kita mundur. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti penderitaan dikatakan begini, penderitaan tidak akan menghentikan kita. Bapak Ibu Saudaraku, orang percaya itu diciptakan oleh Tuhan, orang percaya dirancang oleh Tuhan, orang percaya didesain oleh Tuhan untuk menghadapi dan menaklukkan tantangan. Amin. Makanya ketika ada tantangan, jangan lari. Ketika ada tantangan, jangan ragu. Ketika ada tantangan, jangan mundur, karena kita orang percaya itu diciptakan oleh Tuhan untuk menghadapi tantangan. Makanya ketika para murid-murid yang berada di danau, Bapak Ibu Saudaraku, ada badai. Dan ketika Tuhan datang, karena mereka fokus sama badai, sehingga mereka lupa kalau itu Tuhan. Mereka katakan apa? Itu hantu. Padahal itu Tuhan. Makanya sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi tantangan, kita menghadapi masalah, kita sedang dalam penderitaan, itu tidak menghentikan kita, tidak membuat kita mundur, tidak mematahkan kita, tetapi justru itu menjadi pemicu bagi kita untuk kita terus maju. Amin. Makanya sebelum masuk 2026, apapun tantangan hari-hari ini, mari dengar baik, kita punya iman, ya, kita didesain oleh Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan, kita dirancang oleh Tuhan untuk menghadapi tantangan. Amin. Untuk menaklukkan tantangan bersama dengan Tuhan. Berikutnya dikatakan begini. Karena kita tahu untuk siapa kita hidup. Karena kita tahu untuk siapa kita hidup. Jadi kehidupan kita punya tujuan, Bapak Ibu Saudara. Bahwa hidup kita bukan untuk kita, tetapi hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kemudian yang keempat dikatakan begini. Menutup tahun, ya, dikatakan begini. Menutup tahun dengan hidup yang bergerak dalam tujuan ilahi. Menutup tahun dalam hidup yang bergerak dalam tujuan ilahi. Natal tiba di penghujung tahun, bukan kebetulan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Natal ada di penghujung tahun bukanlah sebuah kebetulan bagi kita. Tetapi justru di akhir tahun inilah Natal membawa satu pesan pengharapan bagi kita. Bahwa ada kesukaan bagi kita, ada pengharapan bagi kita. Bahwa Natal itu membawa kita
bahwa kita punya pengharapan di dalam Kristus sebelum kita masuk di tahun yang baru. Jadi apapun yang terjadi, kita punya iman, kita punya statement iman Bapak Ibu Saudaraku, ya sebelum masuk tahun yang baru. Di penghujung tahun ini, mari bahwa kehidupan kita bukan karena apa yang kita lihat, tapi kehidupan kita itu karena apa yang Tuhan rancang bagi kita. Jadi berikutnya dikatakan, di saat banyak orang mengevaluasi hidup, Tuhan mengingatkan, aku lahir supaya engkau menemukan kembali tujuan hidupmu. Supaya kita, Kristus lahir, ya, kelahiran yang membawa tujuan, supaya kita menemukan kembali tujuan hidup kita. Mungkin sepanjang tahun 2025 ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah lari dari track kita. Kita sudah keluar dari track kita. Kita sudah keluar dari rel kehidupan kita. Kehidupan kita nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi ada satu berita sukacita bagi kita semua. Baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini atau juga yang akan menonton kembali khotbah ini secara online. Bahwa kelahiran Yesus supaya apa? Supaya kita menemukan kembali tujuan hidup kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan pengharapan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita menemukan kembali tujuan hidup kita. Jadi kalau mungkin hari ini kita hidup bukan dalam tujuan hidup kita. Kehidupan kita nggak produktif. Kehidupan kita nggak menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan kita merusak diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari, justru pesan Natal. Dia lahir, Kristus lahir untuk membawa kita kembali kepada tujuan kita. Makanya saya pernah membaca sebuah quote, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana orang mengubah, ada 3 kebiasaan yang harus diubah supaya dia kembali kepada tujuannya. Yang pertama, dia harus mengubah pikirannya. Makanya Roma 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi dia harus, karena pikiran adalah medan peperangan, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita nggak bisa menaklukkan pikiran kita nggak bisa melangkah. Karena yang membuat kita melangkah adalah pola pikir kita, pikiran kita. Dan yang kedua yang harus diubah adalah kita mengubah emosi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kita punya talenta yang luar biasa. Kita punya kelebihan yang dahsyat. Tetapi kalau kita nggak bisa mengelola emosi itu seperti air bah yang menghancurkan setiap talenta kita. Kita harus bisa mengelolanya. Dan yang ketiga, kita harus bisa mengubah kebiasaan. Jadi orang yang menemukan kembali tujuan hidupnya, dia harus mengubah kebiasaannya. Dia mengubah, kalau kebiasaannya nggak sesuai dengan tujuan hidupnya, dia harus mengubah 180 derajat. Dia harus mengubah semuanya. Supaya apa? Supaya dia kembali ke tujuan hidupnya. Yesus lahir bagi kita. Kelahiran Yesus membawa tujuan. Supaya kita menemukan kembali arah hidup kita. Mungkin hari-hari ini, ya Bapak Ibu, ya kita merenungkan kembali sebelum kita masuk tahun baru. Mungkin kehidupan kita sepanjang tahun ini, kehidupan kita nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kehidupan kita nggak sesuai dengan tujuan kita. Mari kita renungkan kembali, kita evaluasi kembali bahwa Kristus lahir supaya supaya kita menemukan kembali tujuan hidup kita. Makanya berikutnya dikatakan Tuhan memanggil kita untuk melangkah masuk ke tahun yang baru dengan arah yang jelas. Arah yang jelas di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bukan jalur kita sudah jelas, tetapi arah yang jelas di sini Bapak Ibu Saudaraku, karena Tuhan menyertai kita. Makanya sebenarnya apa yang menjadi prediksi manusia, kita nggak perlu takut Bapak Ibu. Apa yang menjadi ramalan, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena Matius pada pasal yang ke-28 ayat 20 bagian akhir dikatakan begini, bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi akhir zaman Bapak artinya Tuhan menyertai kita sepanjang umur hidup kita. Sehingga apa yang perlu kita takutkan? Prediksi, ramalan,
Apapun itu yang dikatakan oleh manusia, kita nggak perlu takut. Karena yang dikatakan oleh Tuhan kita, itu ada pengharapan bahwa Dia selalu menyertai kita. Makanya taruhlah pengharapan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Taruhlah pengharapan kita di dalam Tuhan. Sebelum masuk 2025, mari taruh sebelum masuk 2026. Taruh pengharapan kita dalam Tuhan. Dikatakan bukan hidup hanya ikut arus. Bukan hidup karena kebutuhan. Tetapi hidup dalam panggilan dan mandat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat kembali begini. Kalau kehidupan kita hari ini, bagaimana kita tahu bahwa arah kehidupan kita nggak punya tujuan yang jelas. Kalau kehidupan kita adalah kehidupan yang ikut arus. Kalau kehidupan kita kehidupan yang hanya ikut-ikutan orang lain. Kalau kehidupan kita adalah kehidupan yang nggak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, misalnya kalau ada seorang mahasiswa, saya juga mahasiswa Bapak Ibu. Ya, ada beberapa rekan muda di sini yang mahasiswa. Kita sama-sama mahasiswa. Ya, bagi seorang mahasiswa, ketika diberikan tugas oleh dosennya, Bapak Ibu Saudaraku, kalau dia nggak mengerjakan tugas tersebut, berarti dia kehilangan arah tujuannya. Dia kehilangan arah sebagai seorang mahasiswa. Kenapa? Karena namanya mahasiswa, dia harus mengerjakan tugasnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saya di kampus, kalau ada kuliah, ada tugas, saya seminimal mungkin, semaksimal mungkin saya berusaha supaya saya lebih cepat, lebih baik. Kenapa? Supaya nggak lupa, Bapak Ibu Saudara. Saya mengerjakannya lebih cepat, lebih baik. Ya, pokoknya jangan di luar apa yang deadline dari dosen. Supaya apa? Supaya kehidupan kita itu sesuai dengan tujuan. Kalau saya seorang mahasiswa, saya mengerjakan tugas. Pesan saya bagi semua yang mahasiswa, semangat kerja tugas, karena kerja tugas hanya di bangku kuliah. Nanti kalau sudah lulus kuliah, itu nggak ada kerja tugas. Nanti kangen sama kerja tugas kalau sudah wisuda. Jadi itu kalau arah kita jelas, kita menemukan tujuan kita jelas, bahwa kalau seorang mahasiswa dia mengerjakan tugasnya, seorang pekerja, seorang pegawai, seorang yang berusaha, seorang pengusaha, itu dia hidup, ya, dia hidup sesuai dengan tujuannya. Dia bekerja dengan jujur, dia bekerja dengan penuh integritas di dalam Tuhan. Kenapa? Supaya apa? Supaya dia menemukan kembali tujuan hidupnya. Kelahiran Kristus itu membawa tujuan bagi kita, mengingatkan kita kembali apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan hari ini. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun ini. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2025 ini. Kita review kembali. Kita evaluasi kembali. Supaya masuk 2026. Kehidupan kita itu sesuai dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya seorang A.W. Tozer. Anda diciptakan oleh Tuhan. Dan untuk Tuhan. Dan sampai Anda memahami itu, hidup tidak akan pernah masuk akal. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, kehidupannya itu adalah kehidupan bukan karena sebuah keberuntungan. Orang yang mengandalkan Tuhan, kehidupannya bukan karena sebuah kebetulan. Orang yang mengandalkan Tuhan, kehidupannya itu bukan ditentukan oleh apa yang kenyataan saat ini. Tapi orang yang hidup sesuai firman Tuhan, orang yang hidup sesuai iman, kehidupannya tidak pernah masuk ke akal. Kenapa? Karena rancangan Tuhan bagi kita. Sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang gak mustahil, hal-hal yang mustahil dalam kehidupan kita. Makanya tugas kita apa? Sebelum masuk 2026, mari kita gantungkan iman kita kepada Tuhan. Mari kita bawa pengharapan iman kita di dalam Tuhan. Kita naikkan pengharapan kita kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi di 2026, kalau saya melangkah bersama Tuhan, kalau kita melangkah bersama Tuhan, bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Hari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Bapak, berterima kasih Tuhan. Bila sebelum masuk 2026 Bapak, kami sedia iman
sebelum masuk di tahun yang baru. Kami sedia iman kami sebelum kami masuk di tahun yang baru. Kami nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi satu hal yang kami tahu, ketika kami menyenangkan Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau menyertai kami Tuhan. Ketika kami menyenangkan Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Saya jemput Bapak.